warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Alor. Dengan saya Sakina dari SMP Negeri Morba. Saya Wasti Ladang dari SMA Negeri Lamalo. Dan saya Wermina Esribang dari UPTD SMP Negeri 3 Mataru. Dan saya Yonatan Landena dari SD Negeri 1 Beleko. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik dengan terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Baik Bu Wasti, selamat siang. Apa kabar hari ini? Selamat siang Pak. Puji Tuhan kabar saya baik. Apa kabar juga Pak? Puji Tuhan, saya juga kabarnya baik-baik. Baik. Baik, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer untuk Ibu. Nah, yang akan melihat coaching Ibu dengan si coaching yang nanti akan melihat proses coaching Ibu dengan si coaching sebentar. Iya Pak. Namun sebelum Ibu memulai percakapan ini, saya sampaikan dulu beberapa hal yang berkaitan dengan rubrik penilaian dalam proses observasi yang observasi saya untuk supaya Ibu juga mengetahui. Iya Pak. Baik, untuk rubrik penilaian yang akan saya gunakan dalam kegiatan observer percakapan coaching nanti, supaya Ibu juga mengetahuinya, saya harapkan dalam proses coaching nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan juga memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu present atau kehadiran penuh. Nah, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Dan Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur kita yang Ibu dalam proses coachingnya. Dan tujuan, identitas, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaiannya yang saya jadikan acuan untuk mengamati percakapan coaching ini. Bagaimana Ibu? Bisa dipahami? Bisa Pak. Baik Ibu. Kalau begitu Bu, selanjutnya sebelum dimulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Apakah boleh? Boleh Pak. Baik, pertanyaan pertama, bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Yang pertama, kompetensi yang akan saya kembangkan di sini ada dua hal, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua akan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan rasa. Dari bagian ini, yang paling spesifik untuk dikembangkan dalam proses coaching Ibu? Ya, untuk kompetensi spesifik itu yang saya akan kembangkan itu mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif saya bisa mengajukan pertanyaan yang bisa membantu coaching saya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang akan dia atasi. Oke, baik. Dengan mendengarkan penuh, memang kita bisa mengetahui apa yang disampaikan oleh coach kita. Nah, selanjutnya Ibu, pertanyaan terakhir, perihal indikator ketercapaian yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam percakapan coaching nanti? Ya, dari indikator yang akan saya gunakan itu saya akan menyampaikan sesuai dengan alur cerita secara runtut, kemudian
Dengan secara runtut itu saya bisa menggali ide-ide atau menemukan solusi untuk membantu coaching dalam menemukan solusinya untuk mengatasi masalahnya. Baik, semoga dari indikator yang disampaikan dapat tercapai harapannya. Harapannya proses coachingnya dapat berjalan dengan baik. Dan silakan Ibu lanjutkan proses coachingnya. Apakah sudah siap? Baik Pak, saya sudah siap untuk melakukan Kalau sudah siap, silakan lanjutkan. Baik Pak. Selamat siang Ibu Mina. Selamat siang juga Bu Asti. Apa kabar hari ini Ibu? Puji Tuhan baik Bu Asti. Bagaimana dengan Ibu? Ya puji Tuhan, saya juga kabarnya baik Bu. Terima kasih ya Bu sudah datang di siang ini. Apa yang Ibu mau ceritakan? Begini Bu, di kelas saya ada satu anak yang suka usir. Anak ini suka ganggu temannya di kelas. Jadi setiap hari dalam proses pembelajaran, namanya ini yang disebut-sebut terus dalam kelas ini. Ya, jadi permasalahan Ibu ini setiap kali Ibu masuk di kelas ada satu siswa atau satu anak ini yang selalu usil di dalam kelas ketika Ibu memberikan pelajaran. Ngomong kalau begitu, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita siang ini? Baik Ibu Asti, yang saya harapkan itu kiranya dengan berbicara dengan Ibu, saya dapat menemukan solusi yang terbaik untuk mengatasi anak saya yang satu ini. Ya baik Ibu, jadi yang Ibu harapkan untuk percakapan kita siang ini adalah mendapatkan solusi ya Bu. Iya. Ya. Menurut Ibu Mina, identifikasi Ibu Mina, kira-kira anak ini kenapa sehingga setiap kali Ibu masuk di dalam kelas dia tidak begitu konsen, dia selalu usil dengan teman-temannya? Kalau menurut saya anak ini suka mencari perhatian. Jadi ketika saya mengajar, dia mengganggu temannya, dan Ibu tahu kan saya harus membimbing anak-anak yang lain. Tetapi pikiran saya, tenaga saya habis hanya untuk anak ini saja. Iya baik Ibu, jadi untuk siswa ini sepertinya dia mau mencari perhatian dari Ibu ya. Iya. Oke baik Bu. Kalau begitu, menurut Ibu bagaimana yang seharusnya Ibu lakukan untuk dapat menarik perhatian dari anak ini supaya kedepannya itu dia tidak usil lagi? Begini Bu Wasti, kalau menurut saya memberikan peran kepada dia. Jadi peran inti, bisa saja dia sebagai ketua kelompok atau bisa saja dia sebagai yang mempresentasikan, sehingga dia sibuk dengan tanggung jawab yang diberikan. Dia sibuk untuk mempersiapkan dirinya, jadi dia tidak ganggu temannya lagi. Wah, itu luar biasa ya, ide yang luar biasa Ibu. Saya sependapat dengan Ibu. Itu sangat membantu anak tersebut supaya agar dia lebih fokus lagi ke depannya itu Ibu. Iya Ibu, jadi menurut saya kalau memang anak itu sibuk dengan persiapan presentasi ataupun dia sebagai ketua kelas, maka ketua kelompok, maka dia sudah tidak ganggu temannya lagi gitu. Iya. Bagus sekali Ibu. Untuk ide Ibu yang sudah Ibu sampaikan itu sangat bagus sekali. Dan mudah-mudahan dengan ide yang Ibu sampaikan ini bisa berhasil ya Bu. Selanjutnya itu apa komitmen dari Ibu untuk terkait dengan rencana yang Ibu sampaikan ini ke depan? Komitmen saya berpikir bahwa anak-anak yang suka usir, suka ganggu temannya itu Ibu, itu mereka merasa terabaikan, mereka kurang diperhatikan, sehingga menurut saya ke depan anak ini nantinya saya kasih dia tugas yang lebih tinggi, tugas yang lebih penting dalam kelompok, yakni dia jadi ketua kelompok, bisa juga dia mempresentasikan sehingga dia sibuk mempersiapkan dirinya. Ya, itu
luar biasa Ibu. Baik. Saya sependapat dengan pemikiran Ibu Mina. Mudah-mudahan dengan semua pendapat ini Iya. bisa berjalan dengan lancar, aman, sesuai dengan harapan Ibu Mina ya. Baik, Ibu. Baik Ibu, untuk percakapan kita siang ini, Iya. kira-kira perasaan Ibu seperti apa setelah kita melalui percakapan ini? Ibu, percakapan coaching hari ini saya sangat merasa lega. Saya juga senang karena dengan percakapan hari ini saya menemukan solusi dan penguatan juga dari Ibu. Ya baik, dengan percakapan ini Ibu merasa senang ya? Iya. Karena dengan percakapan kita siang ini Ibu sudah mendapatkan solusi. Untuk itu Ibu sebagai guru mata pelajaran, saya sarankan Ibu tetap semangat Iya. untuk ketika menghadapi siswa yang seperti ini. Ibu harus tetap semangat dengan menerapkan ide-ide yang tadi Ibu sampaikan, karena itu ide yang sangat bagus Ibu. Mungkin itu saja yang saya bisa dapat membantu Ibu. Terima kasih Ibu, selamat siang Ibu. Baik, terima kasih Ibu, selamat siang. Terima kasih atas waktu sharingnya bersama Ibu. Terima kasih. Baik Ibu Wasti, saya sudah mengamati proses coaching hari ini. Namun ada beberapa catatan yang saya akan tanyakan kepada Ibu. Kira-kira boleh saya tanya? Boleh Pak. Baik, pertanyaannya, apa yang sudah Ibu lakukan untuk indikator ketercapaian dari proses tadi? Baik Pak, saya sudah menerapkan prinsip coaching dan juga kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi, yakni mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot dengan rasa. Ya betul, sesuai dengan pengamatan saya tadi, Ibu sudah menggali dengan memberikan pertanyaan sehingga si Kosi dapat menceritakan unik-unik sekalian dengan solusi. Nah, dan dalam percakapan tadi juga dilakukan dengan alur cerita. Nah, dari gambaran saya, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan luar biasa. Nah, pertanyaan terakhir Ibu, pertanyaan terakhir yaitu berdasarkan proses coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang bisa Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang tadi Ibu lakukan? Baik, mungkin ke depan kompetensi yang akan saya kembangkan di sini itu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu mungkin saya terus tingkatkan, dan juga yang saya harus membantu atau menyampaikan kepada coaching itu menerapkan teknik present, yaitu kehadiran penuh, yang mana coach ini tadi memberikan unik-uniknya itu dengan rasa dapat menggunakan teknik stop. Baik, luar biasa coaching hari ini, dan kedepannya Ibu dalam memberikan proses coaching dengan menggunakan alur kita. Sukses untuk hari ini Ibu. Terima kasih Ibu. Baik Pak, terima kasih. Pak Yonatan, selamat siang Pak. Apa kabar hari ini Pak? Selamat siang juga Bu. Kabarnya baik-baik. Bagaimana dengan kabar Ibu? Puji Tuhan, saya juga kabarnya baik Pak. Baik, Pak, sebelum kita memulai coach ini, saya sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coach nanti Pak dengan coachingnya Pak. Iya Bu. Namun sebelum memulai percakapannya, ada beberapa hal
yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian saya pada observasi saya nanti, agar Pak juga tahu apa yang akan saya nilai nanti. Baik. Nah, yang akan menjadi rubrik penilaian saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Pak sudah memiliki prinsip sebagai seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan juga tentu Pak juga sudah memiliki kompetensi dari coaching yang meliputi presence, yaitu memiliki kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan rasa. Dan juga Pak, ketika dalam percakapan nanti Pak juga jangan lupa mengajukan pertanyaan itu sesuai dengan alur tirta, yaitu adanya tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan juga tanggung jawab. Jadi Pak, itu rubrik penilaian yang akan saya gunakan sebagai acuan dalam menilai Pak. Bagaimana, apa Pak sudah bisa pahami? Siap, paham. Oke, baik Pak. Selanjutnya, sebelum memulai proses coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak. Boleh, silakan. Ya, baik. Kalau begitu, pertanyaan yang pertama, kompetensi apa? Kompetensi apa yang akan Pak kembangkan ketika melakukan coaching? Kompetensi yang saya kembangkan yakni ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, kalau begitu yang lebih spesifik nanti untuk Pak kembangkan itu apa? Yang pertama adalah mendengarkan aktif sehingga bisa menggali potensi, dan coach saya dapat menemukan solusi yang tepat dari coach saya. Oke, baik. Jadi mendengarkan aktif yang nanti akan Pak ini gunakan ya. Kalau begitu Pak, ini untuk indikator ketercapaian dari tujuannya nanti itu apa yang Pak ingin kembangkan? Menurut Apa saya, yang Pak harapkan? baik, menurut saya ide-ide dari coach saya sehingga dapat menemukan solusi atas apa yang disampaikan. Melihat atau mendengar dari yang kesiapan Pak, mungkin saya rasa bahwa Pak sudah siap untuk melakukan coaching. Siap, terima kasih. Oke, baik. Kalau begitu silakan melakukan coaching. Baik. Selamat siang Pak Guru. Maaf Pak Guru ada waktu? Selamat siang juga Ibu. Baik, kebetulan saya baru habis mengajar. Bagaimana apa yang saya bisa bantu? Iya Pak Guru, bisa kita ngobrol. Kebetulan saya ini mau cerita tentang siswa saya di kelas, Pak Yonatan. Bisa sekali. Apa yang mau diceritakan? Begini Pak Guru, di kelas saya ada beberapa siswa yang setiap kali saya masuk itu kurang bersemangat untuk mengikuti pelajaran saya. Bahkan ada di antara mereka yang tidur-tiduran, membuat keributan, mengganggu teman-temannya. Padahal kita kan sudah buat kesepakatan kelas yang disepakati bersama, yang harus kita patuhi dan laksanakan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Saya sudah memberi nasihat, memberi teguran, tapi pertemuan berikutnya tetap melakukan hal yang sama Pak Guru. Oh begitu. Nah sebelum kita lanjut ngobrol, apa yang Ibu inginkan dari obrolan kita hari ini? Saya terus terang ingin mencari solusi dan jalan keluarnya
untuk mengatasi siswa saya di kelas, Pak Guru. Oh, baik. Kira-kira menurut Ibu, kenapa siswa di kelas itu membuat keributan? Menurut saya mungkin dalam pembelajaran tadi itu hal yang pertama ya Pak Guru, situasinya, kondisi yang siang hari ini begitu panas, dan mungkin juga metode pengajaran yang saya terapkan dalam pembelajaran itu kurang membuat mereka semangat, Pak Guru. Coba Ibu ceritakan metode apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran di kelas yang biasa Ibu lakukan. Selama ini saya mengajar memang sih menggunakan metode ceramah saja, karena saya pikir ini materi saya harus saya kejar, harus selesai sebelum pelaksanaan asesmen dilaksanakan, Pak Guru. Begitu. Terus kira-kira ada kendala lain selain metode yang Ibu gunakan? Ya, menurut saya mungkin juga ini Pak Guru, media yang saya gunakan mungkin itu kurang menarik bagi mereka. Kira-kira untuk metode mengajar dan media pembelajaran sehingga menarik dan siswa bersemangat mengikuti pembelajaran dari Ibu itu kira-kira bagaimana? Ya, begini Pak Guru, metode mengajar saya itu membuat saya kan mencari metode pembelajaran dan metode mengajar yang membuat siswa saya itu aktif. Kemudian saya akan melakukan refleksi terhadap metode pembelajaran saya yang sudah saya gunakan. Apakah metode pembelajaran saya ini bisa mengaktifkan siswa saya sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik tanpa saling mengganggu, membuat mereka semua aktif, Pak Guru. Baik, Bu. Terus kapan Ibu akan melakukan refleksi? Apakah hanya kepada siswa yang bermasalah atau kepada seluruh siswa di kelas? Menurut saya ini mungkin rencana saya akan melakukan refleksi itu kepada seluruh siswa, Pak Guru. Caranya bagaimana? Cara yang saya bisa tempuh itu untuk siswa yang bermasalah, saya akan menegur, menasehati, dan mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang pernah kita buat. Sedangkan untuk seluruh kelas, saya akan menanyakan hal baik dan kurang baik yang saya lakukan selama pembelajaran. Baik. Nah, selain dengan menegur, menasihati, kira-kira ada tidak cara lain yang akan dilakukan? Ya, selain dari yang saya sebutkan tadi, mungkin saya bisa menempuh atau membuat cara lain itu dengan membuat kelompok, diskusi, dan memberikan kuis dalam bentuk permainan sehingga setiap kelompok itu akan saling berlomba dalam menjawab sehingga mereka tidak ada lagi kesempatan untuk saling mengganggu, untuk ribut, bahkan tidur-tiduran, Pak Guru. Sangat bagus sekali. Baik, selain Ibu menasihati, juga Ibu membuat permainan dalam kelompok, dalam kuis sehingga mereka bersemangat dalam berlomba atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, terus dalam waktu dekat apa yang akan Ibu lakukan? Dalam waktu dekat ini saya akan melakukan atau menerapkan kesepakatan kelas yang sudah kita buat, memetakan kebutuhan belajar siswa saya, dan tentunya merubah metode mengajar saya yang selama ini saya gunakan, membuat media pembelajaran yang menarik dan sehingga siswa saya merasa siswa saya aktif, dan saya secara pribadi akan selalu melakukan refleksi bersama di akhir pembelajaran. Bagus sekali Ibu, saya sangat mendukung dan semoga ada perubahan semangat belajar dari siswa Ibu di kelas. Iya Bapak, semoga semuanya bisa berjalan seperti yang saya inginkan, Pak. Ya, terima kasih Pak Guru. Iya, sama-sama, mudah-mudahan berhasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Iya. Baik Pak, saya sudah mengamati proses coaching ini.
Nah, ada beberapa catatan yang Pak akan saya sampaikan. Tetapi sebelumnya saya mau menanyakan beberapa pertanyaan ini, Pak. Boleh? Silakan, boleh sekali. Baik. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan untuk indikator ketercapaian dari proses tadi? Baik Bu, saya sudah menerapkan prinsip coaching dan juga potensi inti yang sudah saya terapkan tadi, yakni mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang terpokok. Ya, betul. Apa yang Pak sampaikan itu sesuai dengan pengamatan saya tadi. Bapak sudah menggali dengan memberikan pertanyaan sehingga si coaching tadi dapat menceritakan unek-unek sekalian dengan solusinya, dan dalam percakapan tadi itu juga dilakukan dengan alur tirta. Dari gambaran saya, Pak sudah melakukan proses coaching dengan alur yang luar biasa. Nah, pertanyaan yang terakhir ini Pak, berdasarkan proses coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang bisa Bapak kembangkan berdasarkan coaching tadi? Jadi dari kompetensi tadi, yang pertama adalah teknik present atau keadaan penuh, yang mana posisi tadi memberikan unek-unek dan saya rasa dapat menggunakan teknik stop. Baik Pak, jadi itu luar biasa. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Salam